Seperti apa karakter yang harus dimiliki seorang muslimah di mana ia sebagai pondasi agama yang kelak melahirkan generasi penerus, terlebih pada kemajuan zaman saat ini, Ustaz? Pondasi agama itu apa? Quran dan Sunnah, pondasi agama itu. Ya, bukan perempuan, tetapi pondasi agama itu Quran dan Sunnah. Lah, karakter muslimah tentu harus taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Ya, salah satunya ya, menutup aurat, tidak tabarruj. Kalau bicara itu tunduk dalam omongannya, artinya wis ora usah kemayu, aja kemenyek. Itu salah satu karakter. Coba diingat kembali Quran surat Al-Ahzab ayat 32, 33. Ini yang tanpa disadari sering dilakukan oleh perempuan. Bahkan perempuan yang ngaku agamanya Islam juga. Kalau kepada lawan jenis biasanya suaranya dibuat-buat. Ada pula yang dibuat-buat, ada yang mendayu-dayu, tebar pesona. Aslinya suaranya tidak lembut namun dilembut-lembutkan ketika dengan lawan jenis. Jadi kemenyek. Coba, mari. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 32 dan 33. Ya nisa'an nabiyyi lastunna kahadim minan nisa'in inittaqaitunna fala tahda'na bil qawli fayatama'alladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'na Allaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya dah. Ini karakter seorang muslimah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitunna. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Secara sederhana, takwa itu berarti menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Termasuk menjalankan perintah Rasulullah dan meninggalkan larangan Rasulullah. Ini takwa, makna secara sederhana. Kemudian bentuk ketakwaan dibuktikan salah satunya adamul khudu' bil qaul. Tidak tunduk dalam pembicaraan. Maksudnya berbicara tidak mendayu-dayu pada lawan jenis. Berbicara tidak menimbulkan gairah lawan jenis. Tidak tebar pesona kepada lawan jenis ketika berbicara. Sehingga bisa menimbulkan gairah pada lawan jenis atau seseorang yang hatinya ada penyakit. Ini kan banyak perempuan tanpa disadari kalau ngomong itu dimanis-manis ke.
Kalau ngomong dengan lawan jenis itu dimanis-manis ki. Pokoknya dibuat sedemikian rupa pembicaraannya, dibuat sedemikian rupa tujuannya agar lawan jenisnya itu tertarik, terpikat kepada dirinya. Jadi bisa ngomong biasa. Ngomong biasa itu bisa, misalkan sedang jualan, pangapunten, apa yang dibutuhkan, apa yang bisa saya bantu, itu bisa. Tetapi dimanis-manis kayak. Ya saya tidak bisa nyontohkan. Ya seperti itulah. Untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Kalau dalam bahasa apa? Kemenyek, kemayu, apa cementel, apa? Mentel. Jadi ngomong itu mentel ra karuan. Jangan tanya mentel itu apa, Ustaz. Ya mentel iki ngono kuwi. Kita tidak bisa mencontohkan. Mentel. Maka karakter muslimah dia tidak mentel, tidak ngomong dengan ya omongan yang ya seperti itulah. Kemayu, mentel, mendesah-desah, kemenyek, itu tidak, tapi jaga betul. Dia hanya mengucapkan perkataan yang baik-baik. Karakter berikutnya, dia tidak keluar rumah kecuali untuk sesuatu yang sangat urgent dan dibenarkan oleh agama. Wa qarna fi buyutikunna. Sehingga dia tidak keluar rumah, sehingga betah di rumah. Dia keluar rumah kalau ada sesuatu yang memang urgent dan dibenarkan oleh agama, baru dia keluar rumah. Kalau keluar rumah hanya untuk sesuatu yang foya-foya, sesuatu yang tidak bermanfaat, dia tidak akan lakukan itu. Dia betah di rumah. Kemudian di samping itu, dia tidak tabarrut dalam berpakaian, dalam berucap, dalam berbuat. Dia tidak tabarrut seperti perempuan jahiliyah dulu bertabarrut. Kemudian karakter berikutnya, dia mendirikan sholat. Wa aqimnas sholah, mendirikan sholat 5 waktu bukan hanya sebatas mendirikan, tetapi fungsinya tanha anil fahsya wal mungkar itu terjaga betul. Di samping itu juga menunaikan zakat, taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Itu karakter yang ditunjukkan oleh seorang muslimah. Tidak seperti perempuan pada umumnya. Perempuan pada umumnya tabarut, apalagi sekarang tabarut tidak hanya secara lahir ketemu begitu saja. Sekarang tabarut bisa kok di media sosial. Bisa melalui internet, melalui HP, melalui status-status, melalui media sosial, bisa perempuan tabarut. Bisa tidak melalui media sosial tabarut sekarang? Sangat bisa. Kalau dulu orang atau perempuan itu kalau di rumah sulit untuk tabarut karena adanya hanya mahram di situ. Lah sekarang perempuan sekarang dari rumah pun bisa tabarut. Dari rumah di kamar ditutup rapat itu bisa tabarut melalui internet, melalui media-media sosial. Kalau dulu tabarut orang keluar rumah, dilihat oleh orang. Kalau tidak keluar rumah tidak akan terlihat. Sekarang orang di dalam rumah sekalipun itu bisa tabarut, bisa dilihat. Dia sendiri yang posting, kemudian dilihat oleh seluruh dunia. Maka hati-hati.
Perempuan-perempuan zaman sekarang hati-hati, lebih mudah untuk bertabarruj daripada dulu. Ya, hati-hati. Tidak usah kepingin lian-liane. Kalau lainnya, hiburannya yang sedang viral itu tabarruj di media sosial, lah kita perempuan muslimah panjenengan harus beda. Kalau hanya sama dengan perempuan-perempuan itu, untuk apa ngaku beragama Islam? Untuk apa menjadikan Islam sebagai jalan hidup kalau hanya sama? Perempuan-perempuan tanpa iman, mereka bertabarruj di mana-mana. Di media sosial bertabarruj, di dunia nyata bertabarruj, di dunia maya bertabarruj. Kalau kita kepingin itu, bahkan melakukan itu, merasa terhibur dan sebagai hiburan, na'udzubillah, berarti tidak ada bedanya perempuan-perempuan yang ngaku Islam. Harus beda. Mereka umumnya tabarruj di medsos, kita tidak. Perempuan-perempuan muslim tidak bertabarruj, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tidak dikatakan biar dikatakan ketinggalan zaman, tidak masalah. Untuk apa mengikuti zaman? Namun jika harus melanggar aturan agama, percuma. Fokus kita adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Lebih baik dikatakan ketinggalan zaman, asing dan lain sebagainya, namun tetap dalam koridor agama. Itu yang akan beruntung. Ya, karakter muslimah perhatikan betul. Jangan mung melu-melu umumnya orang. Umume ngono melu ngene, umume ngene melu ngene, umume ngono melu ngono. Bahkan merasa sebagai hiburannya. Na'udzubillah, jangan sampai itu terjadi. Medsos ini luar biasa, kalau tidak hati-hati ini bisa kulaan dosa setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, tanpa kita sadari karena hanya memenuhi hobi. Namun di balik hobi ternyata kulaan dosa terus. Medsos itu bukan kesenangan yang abadi, satu saat pasti akan selesai. Pasti akan selesai. Tidak usah mati dulu lah. Seiring dengan bertambahnya usia, nanti posting video, foto, wes ora nek wong tertarik. Wes kempot kabeh. Nah, sudah sepuh posting, bos. Dengan gaya seperti apa, tetap tidak ada yang tertarik. Itu kesenangan yang menipu sudah. Maka fokus saja pada penilaian dari Allah. Tidak usah kepingin urusan-urusan dunia yang remeh-temeh seperti itu. Apa kalau tidak posting status mati toh kita? Kan tidak. Apa kalau hari ini tidak posting lantas langsung mati? Orang yang posting dan tidak posting pasti juga akan mati. Tetapi bukan berarti hari ini, detik ini kita tidak posting terus mati, itu tidak. Maka posting-posting di media sosial itu yang bermanfaat, dibenarkan oleh agama. Jangan posting segala sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi sampai hal-hal yang dilarang oleh agama.